Nuzulul Quran merupakan sebuah momentum ya yang diperingati oleh setiap kaum muslimin dan muslimat di setiap bulan Ramadan. Nah, Nuzulul Quran ini tazkiratu Nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat yang sangat berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan ruang syariah. Bersama kita sudah ada Tunku Ihsan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Silakan perkenalan diri dulu mungkin Tunku Ihsan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya beralamatkan di Pesangan. Ya, alhamdulillah saya sudah menempuh pendidikan tingkat sarjana, yaitu spesifiknya di jurusan kelautan. Dan alhamdulillah sekarang saya masih berada di Banda Aceh dalam agenda program pemagangan di sebuah perusahaan yang saya lamar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang biodata saya. Sebelumnya kan alumni pesantren juga. Pesantren mana tuh? Iya. Jadi sebelumnya selama untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA, saya alhamdulillah berkesempatan ya melanjutkan pendidikan di lembaga keislaman, sebuah lembaga pendidikan pesantren modern di Sebahulu, tepatnya di Desa Palu, Pria Palu, ya, Kecamatan Muara. Dan alhamdulillah saya di sana berada menempuh pendidikan selama 6 tahun. Alhamdulillah, berarti 6 tahun ini di pondok pesantren ya. Iya, semoga bisa berbagi banyak ilmu nih kepada teman-teman ruang syariah pada saat ini. Ya. Nah, ini kan Tunku Ihsan di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Mana Tunku Ihsan yang dimaksud dengan malam Nuzulul Quran? Iya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi Nuzulul Quran merupakan sebuah momentum ya yang diperingati oleh setiap kaum muslimin dan muslimat di setiap bulan Ramadan. Nah, Nuzulul Quran ini tazkiratu Nuzulul Quran. Tazkirah artinya peringatan. Nuzulul Quran ini berasal dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata kerja nazala yanzilu. Nazala itu fi'il madhi, yanzilu itu fi'il mudhari. Nuzulul yaitu masdar daripada fi'il. Nah, apa yang dikatakan dengan Nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui dua tahapan proses penurunannya. Untuk tahap pertama, Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan untuk tahapan proses yang kedua, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa-apa saja peristiwa yang terjadi saat diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya beberapa tragedi peristiwa yang terjadi, yaitu pada momentum saat-saat diturunkannya Al-Quran ini kepada kita, malaikat yang ada di langit itu semuanya memohon ampun. Mereka bertasbih, memohon ampun segala bentuk dosa khilaf yang kita lakukan selama di dunia ini, terkhususnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dibagi atas 3 bagian. Bulan Ramadan di awal 10 pertama yaitu rahmah, dan di 10 yang kedua yaitu maghfirah, dan di 10 yang terakhir itu yaitu pun minan nar, merdeka daripada api. 10 yang pertama itu Allah memberikan rahmah, kasih sayangnya Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk apapun yang kita minta, insya Allah semua akan dikabulkan oleh Allah sesuai
dengan prosedur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Ramadan yang kedua, di 10 yang kedua, itu maghfirah, ampun Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfirah, Allah memberikan ampunan, kasih sayang, kemaafan bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dan bergelimang dengan berbagai bentuk dosa dan salah. Dan 10 yang terakhir, yaitu itqu minan nar, kita akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Kemudian kita kembali lagi kepada peristiwa momentum nuzulul Quran. Pada saat diturunkannya Al-Quran, dan ayat pertama yang diturunkan pada saat itu ialah surah Al-Alaq. Ini merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk proses yang kedua. Nah, pada saat itu Nabi sungguh pada saat itu belum bisa membaca. Dan pada saat itu pula Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril tentang bagaimana membaca. Dan kemudian Nabi mengajarkan kita untuk kita bisa mengenal Allah melalui surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Itulah ayat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada ayat ini ditekankan kepada kita semuanya untuk pentingnya menuntut, pentingnya belajar, dan pentingnya membaca. Karena dengan membaca ini merupakan wasilah kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Dan setelah ayat ini diturunkan, Nabi pada ketika itu sedang berada di Gua Hira. Nabi dalam keadaan menyendiri dari khalayak ramai, menyendiri dari berbagai banyaknya manusia kerumunan yang ada pada saat itu. Maka di saat inilah Allah dan malaikat Jibril menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga di akhir ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, yaitu surah Al-Maidah. Al-yawm bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikumul Islam madinah. Dan inilah ayat yang terakhir yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan bentuk akhir dari sebuah perjuangan yang digeluti oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencerahkan kehidupan umatnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan peringatan nuzulul Quran, turunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wah, subhanallah, begitu dahsyatnya ya proses Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang kita cintai ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Tungku Ihsan telah menjelaskan kepada kita semua ini tentang proses turunnya Al-Quran ke bumi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat Ruang Syariah yang sudah menonton episode hari ini, dan masih banyak episode-episode sebelumnya yang sudah kita bahas tentang Ramadan, dan semoga ini menjadi berkah kepada kita semua. Apabila memang video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman. Apabila memang ada saran atau memang pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Insyaallah untuk kedepannya kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Hanya cukup di sini saja untuk episode hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.